Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtarami, para alim, para kiai yang senantiasa kita nantikan fatwa dan nasihat nasihatnya, Bapak pengurus Kopsim, pengawas, karyawan, dan segenap para anggota yang kami hormati. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada saat ini, hari ini kita telah diberikan karunia oleh Allah SWT berupa kesehatan, kesempatan, sehingga bisa hadir bersama panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bil qauli kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Sabtu tanggal 8 Mai 2024 kami bisa bertemu lagi, bisa bersama lagi kepada panjenengan semuanya, para anggota Kopsim ataupun calon anggota yang pada kesempatan hari ini bersama-sama untuk melaksanakan wisata ziarah Kopsim Kabupaten Batang dengan tujuan ke Pulau Dewata, yaitu Bali, yang ke-10. Alhamdulillah, perjalanan yang ke-10 kalinya ini merupakan suatu rahmat Allah, karena semuanya tanpa pertolongan Allah SWT tidak mungkin kita bisa setiap tahun, bahkan 1 tahun 2 kali, untuk bersama-sama kepada anggota melaksanakan wisata ziarah ke Pulau Bali. Tentunya ini tidak lepas dari kepercayaan panjenengan semua anggota yang telah menyisihkan uangnya untuk disimpan di Kopsim dengan produk-produk tertentu. Karena panjenengan sudah tahu bahwa KSPPS Kopsim NU Kabupaten Batang ini banyak sekali produknya, baik produk untuk pendidikan, produk untuk umroh, simpanan umroh yang kami maksud, kemudian simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu, maupun simpanan berjangka. Dan yang tidak kalah hebatnya, pada hari ini panjenengan berangkat ke Bali, ini tentunya fasilitas semuanya dicukupi oleh Kopsim yang menjadi tumpuan panjenengan, yang menjadi kepercayaan panjenengan. Tentunya panjenengan mengidolakan bahwa kepercayaan panjenengan kepada Kopsim semakin tahun semakin baik dan semakin meningkat, dibuktikan dengan panjenengan selalu menyimpan dananya. Bahkan kami melihat tidak hanya simpanan-simpanan ziarah, namun juga simpanan-simpanan yang lain, juga pembiayaan-pembiayaan baik untuk modal usaha
baik untuk modal kerja, baik untuk talangan haji dan sebagainya. Ini panjenengan sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Kopsim. Oleh sebab itu kami pun dari manajemen tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kita menjaga amanah dari panjenengan semua. Maka kami selaku pengelola Kopsim tentunya juga berharap datang kepada panjenengan semua para anggota untuk juga bisa mengawasi perjalanan dari gerakan-gerakan karyawan Kopsim baik yang di lapangan maupun yang di kantor. Apabila memberikan pelayanan yang kurang menurut panjenengan, monggo kita membuka pintu untuk memberikan saran kritik demi kemajuan Kopsim yang akan datang. Kami juga bersinergi dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHNU Kabupaten Batang, yang mana kita bekerja sama untuk bersama-sama menerima bimbingan para calon-calon tamu Allah, calon-calon haji setiap tahunnya. Kami berperan dengan ikhlas bagaimana membimbing, membantu jamaah untuk memberikan bimbingan lewat manasik KBIHNU Kabupaten Batang. Dan alhamdulillah pada tahun ini KBIHNU Kabupaten Batang ini yang tergabung di bawah Nahdlatul Ulama jamaah tercatat mencapai 264. Pada saat ini para jamaah masih akan melaksanakan wukuf di Arafah. Maka doa restu panjenengan semuanya, mudah-mudahan calon jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji di bawah bimbingan KBNU nantinya akan menjadi haji yang mabrurah, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan kepercayaan kepada Kopsim untuk menjadi anggota yang baik, untuk berpartisipasi kepada pengurus, kepada pengelola. Artinya Kopsim tanpa panjenengan semuanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu kita saling mengisi, saling memberikan informasi yang terbaik untuk Kopsim. Insya Allah Kopsim akan berkembang dan bermanfaat untuk anggota. Manfaatkan produk-produk Kopsim baik simpanan maupun pembiayaan. Hubungi kantor terdekat baik yang di Tersono, yang di Limpung dan Bandar, juga kantor di pasar yang ada di lantai 2 pusat di Jalan Ahmad Dahlan. Kami sekali lagi terbuka untuk menerima saran kritik membangun demi kebaikan, demi kemajuan Kopsim yang akan datang. Akhirnya kami berterima kasih dan menyampaikan selamat melakukan perjalanan dari Batang sampai menuju ke Pulau Dewata yang kita akan melaksanakan kurang lebihnya 5 hari dengan fasilitas full kami cukupi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami Muhammad Yusro selaku manajer Kopsim Kabupaten Batang, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu
Yes, yes.
pesankan pada panjenengan semua, juga pada diri saya sendiri. Karena orang kadang-kadang menyampaikan, menasihati itu orang lain, bukan untuk diri sendiri. Sehingga diri sendiri pun perlu dinasihati. Yang akan saya sampaikan di sini tentunya semua orang, termasuk yang menjadi suatu pertanyaan, apa sih sukses itu dan macam itu. Sukses itu hurufnya ada 6. Coba kita telah bersama-sama. Kita kalau ingin mengelola perusahaan sukses, ingin bekerja menjadi orang yang sukses, ini harus selalu berpikir positif. Kita selalu positif thinking. Kita selalu karyawan, selalu berpositif thinking. Juga perusahaan itu selalu menghadapi karyawan, menghadapi rekan kerja, ini selalu positif, bukan negatif. Artinya kita harus berusaha tidak selalu orang bekerja itu dicurigai terus. Akan tetapi kita juga harus berbalik juga. Bagaimana kita supaya tidak dicurigai? Ini tentunya kita melaksanakan opsinya masing-masing. Usahakan yang terbaik. Bagaimanapun juga kita sebagai pelaku koperasi, bekerja di koperasi, harus bisa menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan standar operasional perusahaan. Tunjukkan kepada anggota yang notabene di koperasi ini adalah milik anggota. Opsi dimiliki oleh anggota. Cuma kita hanya mengatur dari sisi manajemennya di bawah Panji Nahdlatul Ulama. Ini. Juga kita bagaimana selalu berbuat yang terbaik untuk anggota, berusaha. Masalah sempurna itu tidak ada orang yang sempurna. Kita sudah berbuat yang baik, belum tentu anggota ini juga menerima dengan baik. Apalagi kita tidak berbuat baik, tidak punya terbaik. Ini. Maka apapun yang terjadi, kita selalu berbuat baik, biarpun orang lain mengatakan kita tidak baik. Kemudian kenali potensi diri kita, kemampuan kita. Apakah kita ini melakukan kerja sesuai dengan kompetennya atau seperti apa? Apakah kita sudah berkompetensi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya? Semua kita tidak ada jeleknya, setiap hari, setiap saat belajar. Belajar itu boleh melalui lingkungan, melalui alam sekitarnya. Kita senantiasa beradaptasi kepada orang. Anggota kita ribuan, bahkan masing-masing kita marketing khususnya itu paling tidak ratusan orang yang kita hadapi, dan itu pun bermacam-macam karakter. Kita harus beradaptasi, harus tahu. Kita tidak boleh sebagai karyawan yang notabene melayani orang yang memiliki itu kemudian semau gue. Maka kita terapkan, kita tidak pernah ketinggalan dengan semboyan S3, senyum salam sapa, berhormat kepada tamu siapapun, tidak pandang bulu. Baik itu tamu yang mau pinjam akhirnya tidak bisa di ACC, baik orang yang nabung dan lain sebagainya, dan sampai kita selalu berbuat yang baik. Kemudian kita selalu juga sabar, tapi tidak kenal menyerah. Orang sabar bukan berarti kita gampang menyerah, tidak. Tatkala kita melakukan sesuatu belum berhasil, kita sabar. Mungkin kita melakukan masih salah, bukan belum tepat sasarannya. Kita prospek kepada orang, memberi penawaran kepada orang, tapi kalau belum bisa,
Ini bukan berarti kita tidak bisa, akan tetapi belum. Maka tatkala belum, kita harus selalu belajar bagaimana ini orang tidak bisa, bagaimana kita survei dengan baik. Kita harus potensi kita tingkatkan. Tahu potensi kita, bisa tidak mensurvei seseorang, bisa tidak kita menganalisa. Tapi apapun yang ada di sini, ini semuanya mudah untuk dipelajari selama kita itu mau belajar. Edukasi diri tanpa henti. Selalu kita itu memberi edukasi kepada diri sendiri, kepada anggota. Kita hanya dua, kita dengan anggota, anggota dengan kita. Jadi jangan sampai kalau kita tidak mau diremehkan harga diri kita kepada anggota, maka kita pun jangan sampai meremehkan kepada anggota. Baik anggota yang bermasalah, katakan itu tetap harus kita hargai, ya kan? Jadi, orang itu kadang-kadang pinjam di sebuah lembaga, yang pinjam kadang-kadang tidak membayar itu bukan karena apa-apa, kadang-kadang punya duit. Maka orang yang tidak bayar pinjaman, katakan umpamanya, ini belum tentu orang tidak punya duit, tapi karena bagaimana seseorang memberi suatu pelayanan, kadang-kadang kurang berkenan di hatinya, kasar dan sebagainya, masuk rumah berdang-berdang, ya, tidak pakai salam, ya, nabi sak maunya. Kemudian orang yang nyimpen tidak dicatat, ya. Ini kan bahaya sekali. Maka kita hidup mencari nafkah, bukan banyak yang kita cari, tapi keberkahan saja yang kita cari. Kalau orang sudah berkah, insya Allah, ya kan? Berkah itu luar biasa. Sedikit pun kalau berkah, yang terima, gitu loh, yang terima, ya, terima. Kemudian kita juga yang terakhir, kita selalu siap menghadapi tantangan. Tantangan dari manapun. Kadang-kadang tantangan dari sesama karyawan, tantangan dari luar, ya. Misalnya ada orang yang mengajak tidak baik, kita harus siap menghadapi. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Itu. Dan kita ingat bahwa apa yang kita lakukan ternyata dilihat oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manajer, pengawas, pengurus tidak bisa 100% mengawasi kita semua. Akan tetapi gerak-gerik kita, langkah kita, secengkal apapun itu akan dilihat, dicatat dan besok dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Kita berasah-asuh, saling ngelike, bukan saling ngelike, bukan saling ngajak hal yang tidak baik. Akan tetapi bagaimana kita menata diri kita untuk masa depan yang akan lebih baik. Itulah saya sampaikan. Dan yang terakhir, bahwa tanggal 8 Juni kita akan berangkatkan anggota ziarah kembali yang ke-8. Itu harus kita layani sebaik-baiknya, ya. Jadi orang yang di sini harus aman. Tatkala waktunya jatuh tempo diambil, harus ada dananya. Tidak ada istilah nanti-nanti, tapi semuanya adalah berdasarkan standar aturan yang ada di Korpsik. Anggota kita berhak mengatur, tapi anggota juga berhak menarik hak-haknya yang tanpa dipersulit. Tapi alhamdulillah selama 20 tahun kita merasakan kita tidak pernah mempersulit anggota. Maka kalau kita sekali mempersulit anggota, mengecewakan anggota, kita akan ditinggal oleh anggota. Oleh sebab itu kita senantiasa berdoa dan berdoa setiap pagi. Hari Jumat kita sholat duha. Ini tujuannya. Kita bekerja tanpa berdoa, ini sombong. Ya. Jadi secara syariat kita tetap harus berdoa memohon kepada Allah. Tapi syariatnya kita harus maksimal mungkin. Menata manajemen, mempunyai perencanaan yang matang, sehingga apapun insya Allah akan mendapat apa yang menjadi cita-cita kita semuanya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk melaksanakan aktivitas, dan saya memberikan apresiasi kerja saudara pada bulan Mei kemarin. Alhamdulillah bisa berjalan baik. Biarpun toh masih ada kekurangan kesalahan sini, tapi selalu kita untuk memperbaiki.
Terima kasih, selamat bekerja.